Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Raihan Ramadan dengan NPM 21140710044. Sistem transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga, atau sebaliknya. Secara umum, transmisi sebagai salah satu komponen sistem pemindah tenaga atau powertrain memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meneruskan tenaga atau putaran mesin. Yang kedua, merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, memungkinkan kendaraan berjalan mundur pada kendaraan lebih dari dua roda. Terdapat dua jenis sistem penggerak atau yang biasa dikenal dengan transmisi ini. Yang pertama, transmisi manual, dan yang kedua, transmisi otomatis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu transmisi otomatis. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu transmisi otomatis. Transmisi otomatis adalah transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem transmisi otomatis ini, digunakan mekanisme gesek dan tekanan minyak transmisi otomatis. Pada transmisi otomatis, roda gigi planetari berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi, seperti halnya pada roda gigi pada transmisi manual. Tipe transmisi otomatis. Transmisi otomatis pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang dipakai pada mesin depan penggerak depan, atau biasa disebut dengan front engine front wheel drive, dan mesin depan penggerak belakang, atau biasa disebut dengan front engine rear drive. Front engine front wheel drive dibuat lebih kecil dan efisien dibandingkan dengan front engine rear drive, karena langsung dihubungkan dengan mesin tanpa melewati poros profiler, atau transmisi jenis ini juga disebut sebagai transaksel. Diferensial pada transaksel menjadi satu dengan mekanisme pemindah tenaga yang lain, berbeda dengan transmisi untuk penggerak roda belakang yang diferensialnya terpisah dengan mekanisme yang lain. Pada prinsipnya, kedua jenis transmisi ini mempunyai cara kerja yang sama baik untuk penggerak roda depan maupun untuk penggerak roda belakang. Kemudian, komponen transmisi otomatis. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar bagian utama dari transmisi otomatis. Transmisi otomatis secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada torque converter, yang kedua planetary gear unit, dan yang ketiga hydraulic control unit. Nah, ini dia merupakan wujud atau bentuk asli dari ketiga bagian tersebut. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu torque converter. Torque converter dipasang pada input shaft dari transmisi otomatis. Pada bagian ini juga terdapat ring gear yang berfungsi sebagai gigi yang berhubungan dengan drive pinion motor starter untuk menghidupkan mesin. Fungsi dari torque converter sendiri adalah melipat gandakan momen yang dihasilkan oleh mesin menjadi kopling otomatis yang mengirimkan momen mesin menuju ke transmisi, menyerap getaran mesin, melembutkan putaran mesin, dan sebagai pompa oli ke hydraulic control system. Torque converter berisi minyak transmisi otomatis dan mengirimkan tenaga putar dari mesin menuju ke transmisi. Komponen utama dari torque converter adalah pump impeller, turbine runner, dan stator. Torque converter juga dihubungkan langsung dengan pompa oli yang selalu menghasilkan tekanan yang dipakai pada hydraulic control unit pada saat mesin dihidupkan. Pada saat kendaraan diderek dan roda yang berhubungan dengan drive axle, output shaft, dan intermediate shaft serta bearing tidak terdapat pelumasan. Hal ini sangat berbahaya jika kendaraan diderek pada jarak yang jauh atau pada kecepatan yang cukup tinggi. Di sini juga terdapat gambar potongan dari bagian torque converter. Torque converter tidak selamanya menyalurkan tenaga putar ke transmisi dengan perbandingan 1:1.
tapi ada sebagian kecil tenaga yaitu sekitar 4-5% yang hilang. Hal ini tentunya sangat merugikan karena akan mengakibatkan pemborosan pada bahan bakar. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah mekanisme lookup mekanis yang akan mengunci torque converter ketika kendaraan berjalan pada kecepatan 37 mph atau 60 km per jam, bahkan lebih tinggi. Ketika mekanisme ini bekerja, maka tenaga putar dari mesin akan disalurkan 100% menuju ke transmisi. Bisa kita lihat di sini gambar sistem atau cara kerja lookup mekanis. Bagian kedua yaitu planetary gear unit. Planetary gear unit dipakai untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin, menaikkan dan menurunkan kecepatan kendaraan, dipakai untuk memundurkan kendaraan, dan dipakai untuk bergerak maju. Pada dasarnya, planetary gear unit dipakai mesin untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan dengan beban yang berat dengan tenaga yang ringan. Hubungan antara kecepatan dan momen mesin dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada saat kendaraan berhenti dan mau berjalan dibutuhkan momen yang besar, dan pada posisi ini dibutuhkan gigi yang rendah untuk menggerakkan kendaraan. Akan tetapi, pada kecepatan yang tinggi maka akan dibutuhkan gigi yang tinggi dan momen yang kecil untuk menjaga laju kendaraan. Planetary gear memiliki 3 tipe gigi cincin, gigi pinion, sun gear, dan planetary carrier. Planetary carrier dihubungkan dengan poros tengah tiap gigi pinion dan membuat gigi pinion berputar. Gigi-gigi pada planetary carrier berhubungan satu sama lainnya. Gigi pinion mempunyai prinsip kerja menyerupai planet yang berputar di sekeliling matahari. Oleh karena itu disebut planetary carrier. Biasanya planetary carrier dikombinasikan dalam unit planetary carrier. Di sini terdapat gambar bagian planetary carrier. Terdapat ring gear, planetary carrier, dan sun gear. Di sini juga terdapat komponen-komponen yang terdapat pada planetary gear unit, serta fungsi-fungsinya. Tuas transmisi otomatis. Perpindahan gigi secara otomatis sesuai dengan posisi tuas, terdapat 6 posisi, yaitu posisi P atau park, R atau reverse, N neutral, D drive, 2 atau 2, dan L. Sedangkan untuk overdrive menggunakan switch yang ada pada tuas transmisi. Demikian pula untuk meningkatkan performa kerja transmisi, khususnya waktu perpindahan gigi terdapat 2 posisi switch yang ditempatkan di konsol box, yaitu power dan normal mode. Yang pertama adalah posisi P atau park. Pada posisi ini, kendaraan tidak dapat bergerak atau roda tidak dapat diputar, tetapi mesin dapat dihidupkan. Posisi ini biasanya digunakan untuk kendaraan yang diparkir atau pada kendaraan untuk keperluan mesin dihidupkan tetapi kendaraan tidak dijalankan. Yang kedua, posisi R atau reverse. Posisi ini digunakan untuk menggerakkan kendaraan mundur. Yang ketiga, posisi N atau netral. Pada posisi ini, kendaraan tidak bergerak tetapi roda dapat diputar dan mesin dapat dihidupkan. Hanya posisi N dan P mesin dapat dihidupkan. Posisi N, transmisi, pada posisi netral, biasanya digunakan untuk menghidupkan mesin sebelum kendaraan dijalankan atau ketika kendaraan berhenti sementara mesin hidup, seperti menunggu lampu hijau menyala di perempatan jalan. Yang keempat, posisi D atau drive. Posisi ini digunakan untuk menggerakkan kendaraan bergerak maju secara otomatis dan dapat mengatur posisi kerja dari gigi 1, 2, dan 3 atau sebaliknya. Jika switch overdrive diposisikan on, transmisi secara otomatis dapat mengatur kerja dari gigi 1, 2, 3, dan 4 atau sebaliknya. Posisi ini biasanya digunakan untuk jalan normal dan rata. Yang kelima, posisi 2. Posisi ini digunakan untuk menggerakkan kendaraan bergerak maju, tetapi secara otomatis hanya dapat mengatur posisi kerja dari gigi 1 ke 2 atau sebaliknya. Biasanya, posisi ini digunakan untuk jalanan menanjak atau turunan yang tajam. Yang terakhir, yang keenam, posisi L. Posisi ini digunakan untuk menggerakkan kendaraan bergerak maju tetapi hanya pada posisi gigi 1 saja. Posisi ini biasanya digunakan untuk jalanan yang sangat menanjak atau turunan yang sangat tajam yang tidak dapat dilakukan pada posisi gigi 2. Bagian yang ketiga adalah hydraulic control unit.
Bagian ini mengontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis dengan tekanan yang diperoleh dari pompa oli. Unit pengendali hidrolik mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama untuk membangkitkan atau menghasilkan tekanan hidrolik. Pompa oli mempunyai fungsi membangkitkan tekanan hidrolik. Pompa oli membangkitkan tekanan hidrolik yang diperlukan untuk pengoperasian transaksel otomatis dengan menggerakkan tempat atau kotak pengubah tenaga putar atau mesin. Yang kedua, menyesuaikan tekanan hidrolik. Tekanan hidrolik yang ditekan oleh pompa oli disesuaikan dengan ventil pengatur utama. Juga ventil katup penghambat menghasilkan tekanan hidrolik yang sesuai dengan output mesin. Yang ketiga, mengalihkan shift roda gigi untuk mengoperasikan kopling dan rem. Ketika operasi kopling dan rem pada unit roda gigi planetari dialihkan, roda gigi dialihkan. Jalur cairan diciptakan sesuai dengan posisi shift oleh ventil manual. Ketika kecepatan kendaraan meningkat, sinyal dikirimkan ke ventil solenoid dari mesin dan electronic control unit. Ventil solenoid mengoperasikan setiap ventil shift ke pemindahan atau shifting roda gigi. Komponen-komponen utama dari unit kontrol hidrolik adalah yang pertama terdapat pompa oli, kedua valve body, ketiga primary regulator valve, keempat manual valve, kelima shift valve, keenam solenoid valve, dan yang ketujuh throttle valve. Di sini terdapat potongan gambar dari bagian hidrolik control unit. Automatic transmission fluid. Minyak transmisi otomatis mempunyai kapasitas yang tinggi dengan berbagai macam bahan tambah. Minyak transmisi otomatis ini dikontrol oleh katup hidrolik melalui transmisi ke gear shift dan melumasi komponen yang berputar dari transmisi otomatis. Minyak transmisi otomatis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kentalannya yang harus sesuai. Yang kedua, stabil terhadap panas dan osidasi. Yang ketiga, tidak berbusa. Yang keempat, koefisien gesek yang sesuai. Yang kelima, berwarna. Dan yang keenam, mempunyai bahan tambah yang lain. Minyak transmisi otomatis mempunyai macam-macam viskositas dan koefisien geseknya. Hal ini perlu diketahui karena penggunaan minyak transmisi otomatis biasanya berbeda di setiap kendaraan. Dengan minyak transmisi otomatis yang tidak benar, tidak hanya dapat menurunkan tenaga, tetapi juga dapat menyebabkan bunyi serta kerusakan pada mesin. Kita dapat melihat atau memperhatikan buku pedoman reparasi untuk mengetahui jenis minyak pelumas yang digunakan pada kendaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.